Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan pelajaran hari ini, pembelajaran yang terakhir dari tema 2, subtema 2 ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita mengingat lagi bab poster. Kemarin kita sudah membuat cara membuat poster sudah, kemudian kita sudah mempraktekkan bagaimana bentuk-bentuk poster. Sekarang adalah mengajak orang untuk melakukan kampanye tentang poster. Kampanye itu berupa ajakan atau himbauan. Sebelum kita berkampanye, kita harus mengetahui dulu jenis-jenis poster. Nah, ini adalah poster, ada 2 macam berdasarkan isi dan tujuan. Berdasarkan isi ada poster niaga, poster pendidikan, poster kegiatan, poster layanan masyarakat, dan poster karya seni. Kita bahas satu per satu ya. Poster berdasarkan isi yaitu poster niaga. Poster niaga ini biasanya dibuat oleh perusahaan untuk menjual dan mempromosikan suatu produk atau jasa yang telah dibuat. Misalnya, kalian ada poster tentang penjualan lemari es, ditempel biasanya ini ditempel di tembok atau di pohon. Itu poster niaga, penjualan sebuah barang atau jasa. Kemudian poster tentang pendidikan. Poster tentang pendidikan ini poster yang memberikan pengarahan tentang pendidikan kepada masyarakat. Misalnya, penggunaan dana BOS atau pendidikan gratis. Itu biasanya atau bisa juga untuk penerimaan siswa baru. Biasanya pakai poster, ditempelkan atau disebarkan ke rumah-rumah. Yang ketiga adalah poster kegiatan. Poster kegiatan ini dibuat agar orang-orang mengetahui informasi tentang suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga nantinya akan menarik minat orang untuk menghadiri kegiatan tersebut. Misalnya, kegiatan tentang 17 Agustus, lomba-lomba, biasanya mengadakan poster lomba apa saja yang akan diikuti, hadiahnya apa saja, itu adalah poster kegiatan. Poster berdasarkan isi yang keempat adalah poster layanan masyarakat. Biasanya berisikan informasi tentang pelayanan-pelayanan yang memudahkan masyarakat ke depannya. Misalnya, poster tentang pelayanan PLN. Bagaimana cara mengurusi pendaftaran listrik baru. Poster tentang KTP. Bagaimana cara mendapatkan KTP atau KK yang baru. Itu poster pelayanan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah poster karya seni. Poster ini berisi tentang ekspresif sehingga poster tersebut diinterpretasikan berbeda-beda oleh setiap orang yang melihatnya. Ini tentang pameran biasanya. Atau mungkin juga pagelaran seni tari, seni musik. Pokoknya berhubungan dengan seni. Ada juga yang pameran lukisan. Semuanya ada gambarnya sehingga menarik. Kemudian poster berdasarkan tujuan yaitu poster propaganda, kampanye, film, cheesecake, dan dicari, komersil, afirmasi, dan kelas, dan riset. Kita bahas mulai propaganda. Poster yang dibuat untuk mempengaruhi orang lain seperti memberikan motivasi hidup kepada masyarakat umum atau hal lainnya dan bisa menyebabkan pengaruh yang positif. Misalnya, sholatlah sebelum kamu disolati. Berarti kita harus disuruh beribadah, merubah hidup yang buruk menjadi yang lebih baik. Kemudian poster kampanye. Ini biasanya digunakan oleh para calon wakil rakyat untuk menarik simpati masyarakat. Ini biasanya untuk pemilihan bupati, wakil bupati, presiden, DPRD, DPD. Biasanya kalau untuk anak sekolah, poster kampanye ini hanya untuk mempraktekkan atau menghimbau masyarakat untuk pelajaran tertentu.
bukan untuk kampanye pemilihan wakil rakyat. Yang ketiga adalah poster film. Biasanya dibuat oleh para pembuat film sehingga masyarakat akan tertarik untuk menonton. Saksikanlah film pemutaran perdana di bioskop terdekat. Jadi masyarakat akan berlomba-lomba untuk melihat film tersebut. Wah, sepertinya menarik. Poster cheesecake. Ini bukan posternya kue ya, tapi poster yang dibuat untuk menarik perhatian orang-orang karena memiliki gambar-gambar yang menarik, seperti selebriti, penyanyi, atau yang lainnya. Biasanya menampilkan gambar-gambar artis. Poster berikutnya adalah poster dicari. Ini biasanya digunakan untuk mencari orang atau benda-benda yang diperlukan. Biasanya dicari orang hilang. Ciri-cirinya seperti ini, ada fotonya. Kemudian jika menemukannya, harap menghubungi siapa. Itu bisa juga mengumumkan tentang barang yang hilang, misalnya dompet atau yang lainnya. Poster berikutnya adalah poster komersil. Poster komersil ini seperti poster niaga, cuma digunakan untuk kepentingan komersial perusahaan, supaya perusahaan mendapatkan uang dari penjualan. Poster afirmasi fungsinya seperti poster propaganda, tetapi lebih sering digunakan untuk memberikan motivasi, seperti iklan. Yang terakhir adalah poster kelas dan riset. Biasanya ditemukan di sekolah dengan tujuan memberitahukan informasi terkini dalam dunia pendidikan, termasuk penelitian-penelitian yang sekiranya berguna bagi masyarakat. Misalnya inovasi tentang pembelajaran atau penemuan rumus-rumus penting untuk pelajaran anak-anak dan yang lainnya. Itu adalah jenis-jenis poster yang dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan isi dan tujuan. Kemudian tugas kalian hari ini yaitu mengerjakan Bahasa Indonesia KD 3.4 hanya 5 soal. Kerjakan di buku tulis, tidak usah difoto. Nanti pada saat TKB kita akan membahasnya secara bersama-sama. Bu Guru akhiri untuk pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan. Jangan lupa belajar lebih giat. Kita bertemu di TKB minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.